Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Kingdom Message. Kali ini saya akan menyampaikan Kingdom Message di bulan Juli untuk Juli 2021 dengan tema Strong, Strong, Strong. Nah, dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 versi NIV dikatakan, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita diminta untuk tetap berjaga-jaga, untuk selalu waspada. Demikian pula kita harus berdiri teguh. Kita tetap berdiri teguh dengan punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Dan dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Artinya sebagai laki-laki, sebagai gentleman. Dikatakan gentleman. Artinya pria yang lembut. Lembut itu punya hati yang lembut tapi sikapnya tegas. Jadi bukan kelemak-kelemek, bukan lemah gemulai, tetapi betul-betul lembut namun tegas. Dan kita diminta untuk tetap kuat. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tetap bersemangat. Tetap bersabar dalam segala keadaan. Tetap tekun. Dan lihatlah bahwa pandemi pasti akan ada waktunya untuk berakhir. Lihat, kalau kita berpikir pandemi sebagai wabah penyakit, kita akan menjadi lemah. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa yang namanya pandemi diubah menjadi akademi. Akademi Corona. Kita sedang bersekolah, kita pasti akan lulus bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kita, Tuhan yang memberi hikmat kita. Haleluya. Saya menyampaikan pesan dari Mimpi Resort Menjangan di Pulau Bali, dan saya berpesan kepada saudara semua, jadilah kuat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan. Bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati.
welcome home, welcome to Rock Jajak. Mari kita menyempatkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, hati penuh sukacita. Dan waktu kita beribadah, kita tetap menjaga protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah. Dan ketika kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, sebenarnya kita juga menaati aturan dari Tuhan. Mari kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di tempat kita beribadah. Tetap jaga hati, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sebab sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Shalom warga kerajaan, dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini, Yoas menangkap Amasya, Raja Yehuda, dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem, dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan, saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini dia mengambil emas, perak, karena menang perang ya, segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia, sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra, yang satu itu dokter lulusan Harvard, yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar, pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada.
Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya ya. Jadi saya kira kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Salam jemaat Tuhan. Tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dan melihara kita. Walaupun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah bahwa Dia memberi kekuatan bagi setiap kita. Kita akan membaca ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur. Pasal yang ke-31 ayat yang ke-24. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan kami. Beri kami Tuhan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kami akan senantiasa mencari Engkau setiap waktu dan setiap saat. Karena Engkaulah letak kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah raya hari ini hanya ke dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan karena janji-Mu yang sungguh iya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanyalah segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanyalah segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya akan janjimu Tuhan. Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang memberi kekuatan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat, melakukan perkara-perkara ajaib. Kami bersyukur. Indah ya ralana mata kasyata kaya ralanamu. Indah ya ralana mata kasih. Kami percaya. Haleluya. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Biarlah namasya. Hanya Engkau Tuhan kekuatan dan mazmur kami. Biarlah hati kami senantiasa bersuka cita akan Engkau. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya, yes. Amin. Kasih setiamu Tuhan yang tak berkesudahan. Haleluya. Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau Allah yang sanggup dan mampu untuk mengubah setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Katakan berseru dan berharap. Berseru, berharap pada Yesus. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan iman kita akan katakan sama-sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berseru, berharap pada Yesus. Ajaib, ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk sore hari ini Bapa. Bila mana sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu,
Sampaikanlah segenap isi hatimu melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu, untuk menguatkan jemaat-Mu pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi, pengurapan dari Allah Roh Kudus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali di sore ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan mengajak kita bersama, tolong PowerPoint-nya ya. Sesuatu yang sangat sering mungkin dalam kenyataan kita hadapi. Di mana saat kenyataan tak seperti harapan, kita seringkali bertanya, Tuhan, kenapa? Karena dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita harapkan belum tentu nyata terwujud. Ada harapan yang kita sudah pupuk sedemikian rupa, bahkan kita perjuangkan dengan segenap daya upaya kemampuan kita. Karena memang kita harus berusaha semaksimal mungkin dan Tuhan yang menentukan. Namun kita merasa seperti semuanya zong, sia-sia semua apa yang kita sudah upayakan, semua yang sudah kita rancangkan. Kita mungkin sedih, kecewa, bahkan marah. Dan kita pikir ini adalah hal yang baik sebetulnya bagi kita. Tapi mengapa Tuhan tidak kunjung memberikannya? Mengapa Tuhan tidak mewujudkannya menjadi kenyataan? Mengapa pergumulan kita tidak dijawab Tuhan? Kenapa ini terjadi pada saya Tuhan? Kenapa saya? Kenapa harus saya yang alami ini? Seringkali hal itu kita mungkin sampaikan dalam doa kita. Dan bahkan yang mengerikan, yang mungkin mesti kita waspadai saat hal itu terjadi. Saat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Kita mungkin saat itu terduduk diam dalam mungkin kecewa, mungkin penuh tanya. Lalu seringkali, bahkan saya pribadi seringkali alami, mungkin ada dua suara yang sedang mencoba menggocok kita. Kalau suara Roh Kudus pasti dia bilang, tenang, tetap tinggal tenang, tetap percaya bahwa Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Namun berbahaya jika kita mulai mendengar suara yang satu dari pihak iblis pasti bilang, benar kan, kamu bukan anak kesayangan Tuhan, kamu bukan biji mata Tuhan, sehingga apa yang kamu harapkan aja tidak diwujudkan Tuhan. Padahal kalau Tuhan bisa, cepat sekali Tuhan akan berikan apa yang kamu harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita buang semua pikiran buruk yang iblis masukkan dalam hati pikiran kita. Semua kata-kata buruk itu kita buang dan kita kembali kepada jati diri kita sebagai anak Tuhan. Dan hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, saat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama mungkin kita mesti sadari, mesti kita tahu terlebih dahulu bahwa hal yang kita harapkan belum tentu adalah hal yang benar-benar terbaik. Hal yang kita harapkan belum tentu merupakan hal yang sebenarnya baik buat kita masa depan, masa sekarang maupun masa ke depan. Karena pada kenyataannya mungkin kita kembali kepada pemikiran seperti ini ya. Seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Ini pemikiran yang membawa kita kepada kesadaran. Kenapa sih planning saya, kenapa sih harapan saya tidak menjadi kenyataan? Kita sadari bahwa seluruh manusia telah jatuh dalam dosa sejak manusia pertama. Di mana kemudian dosa mencemari hati, pikiran, perasaan, bahkan pengharapan manusia. Oleh dosa, maka manusia tidak benar-benar dapat memahami apa yang sebetulnya terbaik untuknya. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sadari bahwa ini awal mulanya kenapa pengharapan kita kadang keliru. Pengharapan kita yang mungkin kita berpikir ini baik buat saya, kadang keliru. Karena apa? Karena sudah tercemari oleh dosa tadi. Kesadaran berikutnya adalah hati pikiran manusia yang terbatas itu hanya mampu melihat hal-hal yang ada di depan saja. Tidak bisa melihat apa yang melampaui di belakangnya. Apa yang akan terjadi berikutnya. Kebenaran inilah yang seharusnya menjadi kesadaran awal saat kita tidak mendapatkan yang kita harapkan. Jadi pahami hal ini terlebih dahulu sehingga kita tidak ujuk-ujuk menjadi marah, tidak gampang jatuh dalam dosa persungutan, tidak jatuh dalam dosa menyalahkan Tuhan, bahkan menganggap Tuhan tidak baik buat kita. Sadari bahwa kita ini sudah serba terbatas, apalagi ada dosa yang sudah mencemari manusia. Oleh karenanya saat kita menyadari hal ini,
kita akan tahu betul bahwa Tuhan tidak akan mungkin pernah salah. Sang penulis agung itu menuliskan setiap detail kehidupan kita. Untuk apa? Untuk akhir yang indah. Untuk akhir yang terbaik buat kita. Beda dengan iblis. Dia senantiasa seringnya memberikan yang enak-enak di depan, tapi ujungnya maut. Nah, saat kenyataan tidak sesuai harapan, itu bukan berarti, sadari benar, itu bukan berarti bahwa rencana kita semuanya berantakan. Sia-sia dong hikmat Tuhan, aku disuruh menyusun, memanage kehidupanku, menyusun strategi-strategi penjualanku mungkin. Tapi ternyata sia-sia. Jangan anggap semuanya berantakan, dah terserah Tuhan, itu pasrah yang salah, bukan yang berserah. Kita mesti sadari bahwa saat kenyataan tidak sesuai harapan, kita percaya, kembalikan pada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup mengatur ulang semuanya ini agar menghasilkan kenyataan yang lebih indah di depan. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan pasti rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan bahkan Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebenarnya dari ayat ini kita tahu, kita sadar bahwa bukan setiap rancangan kita itu yang terbaik. Kita tahu, kita sadar bahwa setiap rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dan dia pasti akan mendatangkannya untuk kita yang mengasihinya. Dan saya punya ayat lagi, kalau sampai Yesaya tadi tidak juga menenangkan hati kita yang sedang kecewa. Menenangkan hati kita yang sedang marah. Menenangkan hati kita yang sedang menyalahkan Tuhan bahkan. Ada satu ayat yang mau tidak mau kita sadar betul. Siapa kita, siapa Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau kita punya ayat ini, kita taruh dalam hati pikiran kita. Kita sadar, Tuhan saat kita mulai komplain sama Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan jahat. Pasti Tuhan tidak senang aku itu langsung enak gitu. Pasti Tuhan suka memproses aku sehingga tersakit-sakit seperti ini. Ingat Amsal 19 ayat 21. Tetap keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Dan dalam hidup saya pribadi, saya dan bahkan Bapak Ibu pasti sadari bahwa endingnya adalah pasti yang terbaik buat kita. Endingnya tidak mungkin mencelakakan kita. Endingnya setiap keputusan Tuhan itu mendatangkan yang the best buat masa depan kita. Yang mungkin saat ini kita tidak sadar, tapi berapa saat sesudahnya mungkin baru kita tahu. Oh, dulu aku mengalami hal ini untuk tujuan ini. Dulu aku mengalami hal yang tidak nyaman ini supaya hari ini aku menjadi baik seperti ini. Jadi sadari, kembalikan diri kita kepada hal yang benar bahwa meskipun banyak rancangan di hati kita dan meskipun kita pikir itu baik buat kita, meskipun kita sangat mengharapkan itu terjadi karena kita berpikir, karena kita merasa, karena kita sudah hitung-hitung itu yang terbaik. Tapi tetap berserah sama Tuhan. Bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan bahwa keputusan Tuhan itu selalu baik buat kita. Ya, jadi tadi saya ulangi kembali. Karena kadang ekspektasi kita, harapan kita, itulah yang lebih menyakitkan saat kita menerima kenyataan dalam hidup kita. Oh, aku pikir aku akan seperti ini. Aku berharap aku akan seperti ini. Dan itu lebih menyakitkan. Bukan kenyataan yang sedang kita hadapi yang menyakitkan hidup kita. Tapi yang sering menyakiti hati kita adalah pengharapan kita sendiri. Yang kadang-kadang tidak kita selaraskan, tidak sesuaikan dengan Tuhan. Dan hati-hati, Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Kalau Tuhan biarkan kita dengan jalan kita yang kita sangka lurus, tapi ujungnya maut. Apakah dia mengasihi kita? Tidak. Oleh karena dia mengasihi kita, oleh karenanya kalau kita berpengharapan yang salah, dia tidak wujudkan harapan kita. Atau kalau dia berkata belum, sehingga dia menunda jawaban dari doa kita. Jadi selalu punya pikiran, selalu tetapkan bahwa
dalam hati kita, dalam rasa iman, dalam iman percaya kita bahwa God's plan is always the best. Saat kita mulai ragu, tetapkan itu dalam pikiran kita, dalam iman percaya kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan sometimes the process is painful and hard. Kadang-kadang prosesnya itu menyakitkan. Prosesnya itu sulit. But don't forget that when God is silent, He's working on doing something great for you. Tapi ingat, jangan lupa bahwa ketika Tuhan nampaknya diam, ketika Tuhan nampaknya membiarkan kita dalam kekecewaan mungkin, ketika Tuhan nampaknya tidak berbuat sesuatu untuk mewujudkan harapan kita, sebetulnya karena kasih-Nya yang luar biasa itu, Dia sedang bekerja, melakukan sesuatu yang sebetulnya sangat besar untuk masa depan kita. Jadi mari sore ini kita kembali kepada diri kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan melalui apa? Saya setuju Tuhan. Saya setuju dengan jalan-Mu. Saya setuju dengan kehendak-Mu. Saya setuju dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup saya. Dan bukan hanya komplain saat harapan kita belum terwujud. Sehingga kita bisa berdamai, sehingga kita bisa tenang dan tetap berdoa. Yang kedua, tetap berpengharapan pada Tuhan saat dalam pergumulan. Tetap berpengharapan pada Tuhan saat dalam pergumulan. Yang namanya pergumulan itu tidak ada yang mengenakan. Pasti penuh painful, penuh rasa yang menyakitkan. Tapi percayalah bahwa saat Tuhan mengizinkan masalah dan pergumulan menjadi bagian dalam hidup kita, Dia juga akan terus menyertai. Ingat Dia Immanuel, Dia akan terus menyertai. Dia akan menguatkan, Dia akan memampukan kita melewati pergumulan seberat apapun dan sesulit apapun. Di usia Bapak Ibu sekarang, adakah yang tidak pernah mengalami pergumulan? Adakah yang tidak pernah mengisi bantalnya dengan air mata ibu-ibu? Adakah bapak-bapak yang tidak sampai kapalan rasanya dengkulnya ini, lututnya untuk bertelut di hadapan Tuhan berdoa dalam pergumulannya? Setiap bergumul, setiap kita diizinkan menghadapi persoalan pergumulan. Setiap kita yang diizinkan bergumul mendoakan sesuatu harapan kita. Pasti kita dapat merasakan, di situ kita merasakan pasti. Oh Tuhan luar biasa, damai yang diberikannya itu luar biasa. Ada sebuah lagu yang bilang, saat kenyataan di depanku, di luar, sebuah lagu itu yang isinya bahwa kenyataan di depanku itu tidak seperti yang kuharapkan. Ku berdiam diri dan berdoa. Berdoa bukan memaksakan kehendak kita, tapi berdoa untuk tahu Tuhan dalam pergumulan ini sebetulnya apa? Apa rencana-Mu? Apa kehendak-Mu? Bukan kebalikannya memaksakan kehendak. Jadi jangan salah mengartikan lagu itu. Doa mengubah segala sesuatu. Yang diubah hati kita lebih dahulu. Yang diubah pikiran kita lebih dahulu. Supaya apa? Supaya selaras, sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Demikian sehingga kita merasakan, oh indahnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Diizinkannya kita melihat, oh ternyata seperti ini. Luar biasa rencana Tuhan. Yang nampaknya kemarin tidak enak, menyakitkan. Ternyata ujungnya luar biasa. Luar biasa baiknya buat saya. Nah, melalui pergumulan, pasti saat kita tetap berpegang pada Tuhan, pergumulan itu menjadikan iman dan kerohanian kita terus diasah. Semakin meningkat, semakin melekat sama Tuhan. Namun pertanyaannya, dan ini yang sering kali terjadi, apakah kita dapat bersabar dan tetap berpengharapan pada Tuhan saat dalam pergumulan? Dalam sebuah kingdom values, dikatakan yang sering terima ini ya, sering terima WA, pasti pernah baca ini, pengharapan adalah kekuatan Allah di dalam kita untuk menghadapi persoalan kehidupan. Pengharapan kepada Tuhan bahkan memampukan kita untuk bertahan menghadapi dan melalui pergumulan. Apakah berpengharapan itu berarti sudah menerima kenyataan? Belum. Berpengharapan berarti tetap percaya, tetap
berharap, tetap menaruh imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memampukan bertahan menghadapi dan melalui pergumulan, itulah pengharapan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Berapa lama Abraham menantikan janjinya Tuhan digenapi? Tuhan hanya bilang belum, Tuhan hanya bilang tunggu, dan dia tetap berharap. Sampai akhirnya dia betul-betul menerima janjinya Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan Bapak Ibu. Itulah yang menjadi iman percaya kita sehingga kita tetap berpengharapan pada saat dalam pergumulan sekalipun. Mengapa harus tetap berpengharapan pada Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan. Tadi Roma 5 ayat 5 katakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi dialah satu-satunya yang dapat diandalkan. Kalau kita mungkin tidak mengalami teman kita meninggalkan kita, saudara kita meninggalkan kita mungkin tidak bisa bilang, Tuhan kaulah satu-satunya pengharapan saya. Kenapa kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan? Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan, sanggup mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan buat kita. Dan yang kedua, karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu setia akan dan menepati janjinya buat kita. Dan akhir kata dari Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi, berlimpah-limpah dalam apa? Dalam pengharapan. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Meskipun kondisi kita saat ini sangat jauh dari yang kita harapkan. Jangan lelah berharap sama Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan sanggup menepati setiap janjinya buat kita. Jadi jangan lepaskan iman percaya kita, jangan lepaskan pengharapan kita. Karena kenyataan yang mungkin sedang tidak baik kita hadapi. Karena kita tidak tahu apa yang di depan kita, sebab dia sudah ada di depan kita. Dia tahu, dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan dijadikannya untuk hidup kita. Dan itu pasti untuk kebaikan buat kita. Oleh karenanya tetap berpengharapan pada saat dalam kesesakan sekalipun. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kami yang penuh kasih. Bahkan Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu ada buat kami. Bahkan saat kami berpikir Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk kami. Padahal Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan kami. Ampuni kami bila pernah salah mengerti. Salah memahami keputusan-keputusan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Sore ini kami kembali berpengharapan penuh kepadamu. Dalam kesulitan seperti apapun kami percaya, kami tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengeluarkan kami, memberikan solusi jalan keluar buat setiap persoalan permasalahan kami. Karena kami tahu Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kepedulian-Mu, buat perhatian-Mu, buat pertolongan-Mu selama kami menjalani kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Tuhan terus menguatkan bahkan meneguhkan kami. Bahkan Tuhan terus memelihara kami sampai saat ini. Kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu di dalam kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami percaya masa depan kami di dalam Engkau adalah indah dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Seluruh hidupku tak
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami percaya lewat berbagai macam peristiwa kehidupan yang kami jalani, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami. Dan saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang prima, diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun anak-anak Tuhan yang berulang tahun ini berada. Dan saat ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit, baik sakit COVID-19 di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat, pemulihan. Demikian pula saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, yang sedang terbaring sakit. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan saudara-saudari. Tuhan menguatkan, menghiburkan saudara-saudari. Tetap percaya ada mujizat, ada kesembuhan buat saudara-saudari. Dan kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang setiap hari bekerja mengumpulkan berkat di dalam protokol kesehatan. Tuhan memberikan hikmat pertolongan, Tuhan memberikan berkat-berkat yang khusus buat mereka semua, baik para karyawan maupun pengusaha. Kami percaya perlindungan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Tuhan, kami minta berkat-Mu turun buat negeri Indonesia. Biar Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat kembali. Dan perekonomiannya berputar kembali. Dan kami percaya di tahun ini Indonesia sembuh dan pulih kembali. Dalam nama Yesus kami juga berdoa biar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang disiplin dengan protokol kesehatan. Patuh dengan anjuran pemerintah. Dan kami percaya Indonesia makin maju, makin berkembang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri. Kami berdoa dimanapun para kekasih Tuhan berada. Tuhan perlindungan-Mu, Tuhan kekuatan-Mu, Tuhan kesembuhan-Mu, dan Tuhan menyediakan berkat yang terbaik buat-Mu. Kami bersyukur buat setiap anak-anak Tuhan yang menabur lewat persembahan online. Dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, Tuhan sudah memberkati mereka dengan cara yang khusus, ajaib, dan luar biasa. Tiba saatnya kami mengangkat kedua belah tangan kami. Ya Tuhan, turunkan segala berkat-Mu yang terbaik, yang istimewa, yang khusus buat kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Sampai jumpa di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap jaga protokol kesehatan. God bless you.